Ada sebuah alasan yang sunyi namun sangat kuat mengapa hukum tarik-menarik tampak gagal bagi sebagian besar orang dan hampir tidak ada yang menyadari di mana letak kesalahan sebenarnya. Banyak orang meminta, berharap, membayangkan, mengulang kalimat-kalimat indah, tetapi hidup mereka tetap sama persis. Lalu mereka menyimpulkan bahwa semua itu tidak berhasil. Namun kenyataannya tidaklah nyaman. Hukum tarik-menarik bekerja setiap saat. Ia tidak pernah berhenti. Yang gagal bukanlah hukumnya, tetapi cara seseorang menggunakannya. Kita tidak menarik apa yang kita inginkan. Kita menarik siapa diri kita di dalam. Dan disinilah 9 dari 10 orang tersesat. Mereka mencoba mengubah uang tanpa mengubah identitas. Mereka ingin hasil baru tetapi mempertahankan pola batin lama. Mereka ingin kemakmuran dengan pikiran yang dilatih hanya untuk bertahan hidup. Mereka menginginkan kelimpahan dengan emosi yang dibentuk oleh rasa kekurangan. Mereka mendambakan kebebasan sementara kebiasaan mereka membangun penjara yang tak terlihat. Kemudian mereka bertanya-tanya mengapa tidak ada yang berubah. Izinkan aku mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak nyaman, tetapi sangat penting. Jika semua keyakinanmu tentang uang diproyeksikan persis seperti adanya ke dalam rekening bankmu, apakah tampilannya akan berbeda hari ini? Berapa kali kamu menginginkan lebih, tetapi tetap berpikir kecil? Berapa kali kamu mengatakan ingin maju, namun merasa bersalah ketika membelanjakan sesuatu untuk dirimu sendiri? Berapa kali kamu membayangkan kekayaan sementara jauh di dalam hati kamu, percaya bahwa uang itu sulit, berbahaya, kotor, atau hanya untuk segelintir orang? Gambaran dirimu mengatur setiap keputusan sunyi yang kamu buat. Dan keputusan-keputusan sunyi itulah yang membangun perjalanan hidupmu. Hukum tarik-menarik tidak merespons kata-katamu, ia merespons pola dominan dari pikiran, emosi, dan harapanmu. Kamu bisa mengulang ribuan afirmasi setiap hari. Tetapi, bila citra dirimu masih memandangmu sebagai seseorang yang terbatas, terlilit utang, kecil, atau tidak layak, maka itulah realitas yang akan terus kamu tarik. Pikiran bekerja seperti termostat. Ia selalu menarikmu kembali ke tingkat yang dianggap normal. Kamu mungkin naik sebentar karena usaha, keberuntungan, atau kesempatan, tetapi bila struktur batinmu tidak berubah, cepat atau lambat kamu kembali ke pola lama. Dan kamu menyebutnya kesialan, padahal bukan kesialan. Itu adalah keselarasan batin. Manusia tidak gagal karena kurang mimpi. Mereka gagal karena terlalu banyak konflik batin yang tidak terselesaikan. Takut kehilangan uang, takut tidak cukup baik, takut dinilai, takut salah, takut harus mulai lagi dari awal. Pernahkah kamu melihat betapa banyak orang mengatakan ingin maju, tetapi gemetar ketika kesempatan nyata muncul? Pernahkah kamu memperhatikan betapa banyak orang meminta pertumbuhan, tetapi lari ketika tanggung jawab datang? Pertumbuhan membutuhkan identitas baru. Dan identitas tidak lahir dari kenyamanan. Kebanyakan orang tidak mau membayar harga emosional itu. Mereka ingin buah tanpa mengubah akar. Mereka ingin hasil baru, tetapi menanam pikiran lama. Itu mustahil. Alam semesta tidak bernegosiasi dengan ketidaksesuaian. Ia hanya memantulkan. Jika kamu melihat dirimu kecil, ia mengembalikan kesempitan. Jika kamu melihat dirimu kurang, ia mengembalikan kekurangan. Jika kamu melihat dirimu mampu, ia mulai membuka jalan yang dulu tidak terlihat. Perubahan sejati tidak pernah dimulai dari luar. Selalu dimulai dari cermin batin. Apapun yang kamu toleransi diam-diam di dalam pikiranmu, akan muncul nyaring dalam hidupmu. Itulah sebabnya hukum tarik-menarik tampak tidak bekerja bagi kebanyakan orang. Mereka mencoba menggunakannya seperti sihir, padahal ia menuntut identitas. Mereka mencari jalan pintas, padahal jalannya ke dalam. Mereka berusaha mengubah luar, padahal urutan alaminya selalu dari dalam ke luar. Aku sendiri pernah melihat apa yang terjadi ketika seseorang mengubah pola batinnya lebih dulu sebelum dunia luar berubah. Bertahun-tahun aku tersesat, berganti-ganti pekerjaan, tanpa tujuan, tanpa disiplin, tanpa harapan. Realitas sekitarku hanyalah pantulan dari kekacauan di dalam diriku. Hingga suatu pemahaman tunggal mengubah segalanya. Hidup tidak berubah ketika penghasilan berubah. Hidup berubah ketika pikiran berubah. Pada saat itu, tidak ada apapun yang berubah di luar. Rekening bank tetap kosong. Kesempatan belum muncul.
dunia tidak memberi sinyal apapun, tetapi sesuatu di dalam diriku sudah berubah. Dan ketika dalam berubah, luar pasti menyusul pada waktunya. Sebagian besar orang menyerah tepat di ruang tak terlihat itu, karena mereka ingin bukti sebelum bertransformasi. Namun hukum ini bekerja terbalik. Pertama kamu mempertahankan keadaan baru di dalam, lalu bukti muncul di luar. Siapapun yang menuntut jaminan eksternal sebelum percaya akan tetap diam di tempat. Pola lama hanya bergerak ketika merasa aman, sedangkan identitas baru hanya lahir ketika kamu melangkah maju meski sedang takut. Hukum tarik-menarik bukan tentang meminta. Ini tentang bertahan. Bertahan pada visi baru meski belum ada tanda-tanda. Bertahan pada pola baru meski dunia masih menjawab dengan pola lama. Bertahan pada identitas baru meski segala sesuatu di sekelilingmu mencoba menarikmu kembali. Orang yang memahami ini berhenti mengemis hasil. Mereka menjadi hasil itu sendiri, dan disinilah titik perubahan besar dimulai. Perubahan yang hanya sedikit orang berani lakukan. Kini izinkan aku memperdalam satu hal lagi. Banyak orang menggunakan hukum tarik-menarik seperti permohonan putus asa kepada alam semesta, padahal sebenarnya hukum ini bekerja seperti cermin yang dingin dan presisi. Orang mengatakan, aku ingin lebih banyak uang, aku ingin kemakmuran, aku ingin kebebasan, tetapi mereka tetap bangun dengan emosi yang sama, keluhan yang sama, kebiasaan yang sama, dan lingkungan percakapan yang sama. Orang-orang terus mengulangi perilaku otomatis yang sama, lalu merasa frustrasi karena hidup mereka tidak berubah. Namun ada satu pertanyaan yang hampir tidak pernah berani mereka tanyakan pada diri sendiri. Jika aku tetap seperti sekarang, dengan pikiran yang sama, tindakan yang sama, dan perasaan yang sama, kira-kira dalam waktu sekitar 5 tahun aku akan berada di mana? Dan jika jawaban itu membuatmu takut, mengapa kamu masih mengulangi pola yang sama setiap hari? Kesalahan terbesar banyak orang adalah percaya bahwa hukum tarik-menarik bekerja berdasarkan keinginan sadar. Padahal, hukum ini sebenarnya merespons pola bawah sadar yang sudah tertanam sejak lama. Kamu bisa saja menginginkan kemakmuran, tetapi jika sejak kecil kamu diajari bahwa uang itu identik dengan pertengkaran, ketakutan, kekurangan, rasa malu atau ketidakamanan, maka sistem batinmu akan menghambat setiap kemajuan tanpa kamu sadari. Kamu mulai menghasilkan lebih banyak, tetapi membelanjakannya secara impulsif. Kamu mulai berkembang tetapi merasa tidak pantas. Kesempatan datang, tapi kamu ragu. Peluang baik muncul, tapi kamu mundur. Lalu kamu menyebutnya nasib sial. Padahal bukan. Itu hanyalah program lama yang berjalan diam-diam di latar belakang. Pikiran bekerja seperti pilot otomatis, selalu berusaha mengembalikanmu ke wilayah yang dianggap familiar, meskipun wilayah itu tidak nyaman, penuh keterbatasan, atau syarat kekurangan. Otak lebih memilih neraka yang dikenal daripada surga yang belum pernah dialami. Karena itulah begitu banyak orang justru merusak diri sendiri pada saat mereka paling perlu mempertahankan perubahan. Mereka mulai menerapkan kebiasaan baru, melihat hasil kecil muncul, tetapi karena identitas mereka masih terikat pada masa lalu, tanpa sadar mereka menginjak rem. Sekarang mari kita lihat dalam kehidupanmu sendiri. Berapa kali kamu memutuskan untuk menabung, namun ketika tekanan emosional datang, kamu menghabiskan semuanya? Berapa kali kamu berjanji untuk belajar, berkembang, memperbaiki diri, tetapi hanya butuh 1 minggu sulit untuk membuatmu menyerah? Berapa kali kamu bersumpah akan mengubah hidup mulai hari Senin, tetapi ketika hari Rabu tiba, kamu sudah kembali pada pola lama? Ini bukan kurangnya kemauan, ini karena identitasmu belum selaras dengan hidup yang ingin kamu bangun. Kemauan bisa habis, identitaslah yang menopang. Ketika identitas berubah, perilaku pun berubah tanpa usaha. Ketika identitas tidak berubah, setiap tindakan berubah menjadi pertarungan harian. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bertahan menghadapi pertarungan semacam itu untuk waktu lama. Riset dalam psikologi perilaku menunjukkan bahwa lebih dari 9/10 keputusan keuangan dibuat berdasarkan emosi, bukan logika. Inilah sebabnya seseorang bisa berpenghasilan lebih tinggi tetapi tetap memiliki utang. Seseorang bisa memiliki peluang untuk berkembang tetapi tetap tidak bergerak. Seseorang bisa menerima pengetahuan, bimbingan,
metode, namun tetap tidak berubah. Masalahnya bukan pada informasi. Masalahnya ada pada gambaran diri. Kamu tidak hidup sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Kamu hidup sesuai dengan siapa kamu percaya dirimu. Dan itulah mengapa hukum tarik-menarik bekerja begitu efektif bagi sebagian orang, tetapi tampak tidak bekerja bagi banyak lainnya. Hukum ini hanya memantulkan apa yang telah tertanam di dalam diri. Sekarang aku akan memberi contoh kuat dari seseorang yang memahami hal ini lebih awal dan mengubah seluruh jalan hidupnya. Jim Carrey. Jauh sebelum terkenal, jauh sebelum sukses, ketika hidup dalam kondisi yang sangat sulit, ia tidak menunggu keajaiban. Ia mulai melihat dirinya di tingkat yang lebih tinggi. Ia melatih pikirannya untuk menerima standar baru, bahkan sebelum dunia luar memberinya bukti apapun. Ketika kesempatan nyata datang, ia tidak membeku, karena di dalam dirinya, ia sudah menempati posisi itu berkali-kali. Kebanyakan orang melakukan sebaliknya. Mereka menunggu dunia berubah terlebih dahulu sebelum mengizinkan diri mereka berubah dari dalam. Akibatnya, mereka melewatkan peluang yang membutuhkan identitas sebelum membutuhkan kemampuan. Hidup memberi hadiah kepada mereka yang sudah melihat dirinya berada di tingkat berikutnya. Sekarang, izinkan aku berbicara dengan jelas. Hukum tarik-menarik tidak akan memberimu apa yang kamu inginkan hanya agar kamu percaya. Ia hanya menghadirkan apa yang kamu yakini mampu kamu tanggung. Itulah sebabnya banyak orang menginginkan kemakmuran. Tetapi ketika kemakmuran mendekat, mereka tidak bisa mempertahankannya. Mereka ingin berkembang, tetapi takut ketika pertumbuhan mulai terjadi. Mereka mendambakan kebebasan tetapi merasa bersalah ketika mulai meninggalkan pola hidup sekadar bertahan. Sebelum aku melanjutkan, aku ingin meminta sesuatu yang penting. Jika sejauh ini pesan ini terasa masuk akal bagimu, tekan tombol suka dan berlanggananlah ke kanal ini. Tindakan kecil ini tampak sepele, tetapi sangat berpengaruh agar pesan-pesan seperti ini menjangkau lebih banyak orang yang sedang berada di posisi yang pernah kamu alami atau mungkin sedang kamu alami sekarang. Saat kamu melakukan itu, kamu tidak hanya membantu kanal ini. Kamu juga membantu seseorang yang bahkan belum tahu bahwa ia membutuhkan kata-kata ini. Mari kita kembali ke pembahasan. Ada sebuah kebohongan yang diam-diam menahan jutaan orang. Keyakinan bahwa hidup harus membaik terlebih dahulu sebelum seseorang dapat berubah. Padahal urutan yang benar selalu sebaliknya. Kamu berubah dulu lalu hidup merespons. Dan dalam jarak antara keputusan batin dan hasil luar, kebanyakan orang menyerah. Karena tampaknya tidak ada yang terjadi, padahal sebenarnya segalanya sedang diatur ulang di dunia yang tak terlihat. Prinsipnya sederhana. Kamu tidak menarik apa yang kamu minta saat kamu lemah. Kamu menarik apa yang mampu kamu pertahankan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Alam semesta tidak merespons harapan sesekali. Alam semesta merespons keteguhan batinmu. Dan selama kamu memperlakukan hukum tarik-menarik sebagai permintaan sesekali, bukan sebagai pola identitas harian, kamu akan terus merasa kecewa dengan hasilnya. Perubahan sejati dimulai ketika kamu berhenti bertanya, mengapa itu tidak berhasil, dan mulai menyesuaikan siapa yang kamu pilih untuk menjadi setiap hari dalam hidupmu. Sekarang aku perlu menunjukkan sesuatu yang hampir tidak ada orang mau terima. Hukum tarik-menarik tidak gagal ketika kamu hidup dalam kekurangan. Hukum itu gagal ketika kamu mencoba keluar dari kekurangan itu tanpa mengubah siapa dirimu di dalam. Dan di titik itulah aku hampir terjebak untuk selamanya. Pada suatu masa dalam hidupku, aku sibuk memadamkan masalah di luar, sementara dunia batinku benar-benar kacau. Aku punya gaji tetap, stabilitas, rutinitas, tetapi tidak punya visi. Tidak ada tujuan yang jelas. Tidak ada ambisi yang sungguh-sungguh. Setiap hari aku bangun dengan pola pikir yang sama. Bertahan hidup, membayar tagihan, menunggu waktu berlalu. Sampai suatu hari, satu informasi saja menembus pola itu dan memaksaku melihat ke dalam diri. Aku meninggalkan semuanya tanpa jaminan apapun, tanpa ijazah, tanpa keamanan, tanpa dukungan finansial. Dan aku membuka bisnis kebersihan tanpa mengetahui apapun tentang dunia usaha. Dari luar, itu tampak seperti tindakan gila. Namun logika batinku sudah berubah terlebih dahulu. Dan dalam waktu singkat,
Bisnis itu menghasilkan lebih dari $100.000 dalam 1 tahun. Jika dikonversi ke mata uang Indonesia, jumlah itu kira-kira 1,6 miliar rupiah. Ditulis seperti ini, 1,6 miliar rupiah. Tetapi hampir tidak ada yang benar-benar memahami apa yang terjadi saat itu. Bukan bisnisnya yang mengubah hidupku. Itulah jati diri yang berubah sebelum bisnis itu ada. Uang hanya mengonfirmasi sesuatu yang sebenarnya sudah hidup di dalam diriku. Dunia senang merayakan hasil yang terlihat, tetapi mengabaikan perubahan tak terlihat yang mendahuluinya. Dan itulah alasan mengapa banyak orang mencoba menggunakan hukum tarik-menarik dengan cara yang salah. Mereka ingin menutupi jati diri yang rapuh dengan pikiran positif. Mereka ingin menutupi rasa takut, rasa bersalah, dan ketidakamanan yang belum terselesaikan dengan kalimat-kalimat indah. Mereka ingin kemakmuran tanpa meninggalkan pola pikir perlindungan. Mereka ingin bertumbuh tanpa melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan. Mereka ingin uang baru dengan emosi lama. Itu tidak akan pernah berhasil. Alam semesta tidak menanggapi apa yang kamu pura-pura rasakan. Alam semesta menanggapi apa yang benar-benar kamu rasakan saat tidak ada yang melihatmu. Sekarang biarkan aku menunjukkan sisi lain dari kebenaran ini dengan contoh yang keras. Ada begitu banyak orang yang memperoleh kekayaan besar dalam waktu cepat, menjadi terkenal secara mendadak, mendapatkan kekuasaan dalam sekejap, tetapi tidak pernah membangun jati diri mereka. Hasilnya adalah kehancuran finansial, kekacauan emosional, kecanduan, sabotase diri, dan keruntuhan di depan publik. Mereka melompat ke sebuah level yang tidak mampu ditopang oleh struktur batin mereka. Uang tanpa jati diri hanya menjadi pengganda kekacauan. Kekuasaan tanpa kesadaran berubah menjadi kehancuran. Dan dunia kemudian menyebutnya kesialan, padahal akar masalahnya selalu sama, ketidaksesuaian batin. Uang tidak menghancurkan siapapun, ia hanya mengungkapkan apa yang sudah ada di dalam diri. Sekarang perhatikan hidupmu sendiri. Berapa kali kamu hampir meningkat, tetapi justru menghancurkan semuanya tepat setelahnya? Berapa kali kamu memulai dengan baik, melihat tanda-tanda kemajuan, lalu tiba-tiba kamu berantakan? Berapa kali kamu merasa sedang maju, tetapi entah mengapa melakukan sesuatu yang menarikmu kembali ke level lama? Itu bukan kurang kemampuan. Itu jati dirimu yang menarikmu kembali ke zona yang dianggap aman. Ilmu saraf mempelajari fenomena yang disebut bias keakraban. Otak lebih memilih mengulang sesuatu yang dikenal, meskipun menyakitkan, daripada mempertahankan sesuatu yang baru yang menuntut versi dirimu yang lebih besar. Itulah sebabnya banyak orang berkata, "Aku tidak tahu mengapa melakukan itu, padahal aku sedang berjalan dengan baik." Tetapi kenyataannya, sistem batinmu bertabrakan dengan pola baru dan menarikmu kembali. Hukum tarik-menarik tidak gagal. Ia hanya merespons konflik batinmu dengan sangat tepat. Dan sekarang kamu memahami mengapa 9 dari 10 orang tidak bisa menggunakan hukum ini secara konsisten. Mereka ingin memperluas realitas tanpa memperluas jati diri. Mereka ingin mengubah akibat tanpa menyentuh sebab. Mereka ingin kelimpahan tanpa memprogram ulang pola yang menghambat kelimpahan itu. Mereka ingin kemakmuran tanpa menyelesaikan rasa bersalah terhadap uang. Mereka ingin bertumbuh tanpa melepaskan kebutuhan akan pengakuan. Mereka ingin kekayaan sementara masih takut pada penilaian dan kritik. Kalimat yang hampir tidak ada yang mau dengar, tetapi mengubah segalanya adalah ini. Bukan dunia yang menghalangimu, keyakinanmulah tentang apa yang mungkin bagimu yang menghalangimu. Hukum tarik-menarik tidak bekerja berdasarkan keinginan. Ia bekerja berdasarkan izin batin. Kamu hanya menarik apa yang benar-benar kamu izinkan untuk kamu pertahankan. Jika ada rasa takut, rasa bersalah, perasaan tidak layak, dan sabotase diri yang aktif, seluruh sistem akan memasuki konflik. Sekarang biarkan aku bertanya langsung kepadamu. Jika besok pendapatanmu menjadi 2 kali lipat, apakah jati dirimu mampu menanggungnya tanpa panik? Jika hari ini muncul sebuah peluang besar, apakah kamu merasa mampu atau justru takut kehilangannya? Jika seseorang menempatkanmu pada level yang kamu sendiri belum melihat dirimu layak berada di sana, apakah kamu akan bertahan atau justru menghancurkan peluang itu sendiri? Kebanyakan orang akan menyabotase diri mereka sendiri, bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaksesuaian batin.
Dan itulah alasan begitu banyak orang meminta pertumbuhan, tetapi lari ketika pertumbuhan itu mulai muncul. Ada perbedaan besar antara ingin berubah dan siap menopang perubahan itu. Hukum tarik-menarik tidak merespons ucapan publikmu. Ia merespons percakapan diam-diam yang kamu lakukan dengan dirimu sendiri. Semua kalimat yang kamu ulang dalam hati membangun rel tempat hidupmu berjalan. Pikiran menciptakan emosi. Emosi menciptakan keputusan. Keputusan menciptakan kebiasaan. Kebiasaan membentuk takdir. Tidak ada yang bisa memutus siklus ini hanya dengan meminta. Hanya bisa diputus dengan menjadi pribadi yang berbeda. Dan inilah kenyataan yang sering membuat orang takut. Untuk mengubah hidupmu, kamu tidak perlu mengubah dunia. Kamu harus mulai mengubah siapa dirimu. Justru pada saat tidak ada seorang pun yang melihatmu. Di dalam keheningan itulah hukum tarik-menarik benar-benar mulai bekerja. Aku akan terus menunjukkan dengan jelas bagaimana proses perubahan batin ini terjadi. Karena ketika kamu memahami alurnya, tidak mungkin lagi kamu kembali ke pola lamamu. Sekarang aku ingin masuk ke titik di mana sebagian besar orang menyerah di tengah jalan. Saat ketika hidup mulai membaik, tetapi belum cukup membaik untuk memberi rasa aman. Inilah wilayah paling rapuh dan paling berbahaya dalam proses perubahan. Ketika semuanya buruk, setidaknya masih bisa ditebak. Namun ketika keadaan mulai membaik, muncul rasa takut kehilangan, keraguan, perbandingan, serta sabotase diri yang diam-diam. Seseorang mulai mendapatkan sedikit lebih banyak, lalu kembali berutang. Ia mulai merawat pikirannya, lalu jatuh lagi ke kebiasaan emosional lama. Ia mulai berbicara dan menegaskan dirinya dengan lebih kuat, lalu kembali diam supaya tidak membuat orang lain tidak nyaman. Mengapa ini terjadi? Karena identitas lama merasa terancam ketika identitas baru mulai mengambil tempat. Setiap identitas ingin mempertahankan keberadaannya. Kebanyakan orang tidak siap menanggung ketidaknyamanan yang menyertai pertumbuhan. Mereka menginginkan hasil, tetapi tidak ingin menyeberangi masa transisi yang goyah. Namun tidak ada perubahan sejati tanpa melewati zona ketidakstabilan tersebut. Bertumbuh itu menyakitkan. Diam di tempat juga menyakitkan. Tetapi rasa sakit karena bertumbuh menguatkan, sedangkan rasa sakit karena berhenti justru menggerogoti dari dalam. Penelitian dalam psikologi ekonomi menunjukkan satu kebenaran penting. Sebagian besar orang kembali ke tingkat keuangan asal mereka beberapa tahun setelah menerima uang dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Hadiah lotre, warisan, lonjakan pendapatan yang cepat. Uang itu hilang, utang kembali, stres muncul lagi. Mengapa? Karena identitas mereka tidak berubah. Sistem batin mereka menarik semuanya kembali ke pola lama. Hukum tarik-menarik hanya mengembalikan realitas lama dalam kemasan baru. Sekarang aku ingin memberimu contoh nyata dari seseorang yang tidak membangun identitasnya. Sebelum mendapatkan uang dan akhirnya membayar harga yang sangat mahal, Mike Tyson. Ia keluar dari kemiskinan ekstrim menuju kekayaan luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi struktur batinnya tidak mampu mengikuti kecepatan perubahan yang terjadi di dunia luarnya. Hasilnya adalah perilaku destruktif, keputusan impulsif, kerugian besar, dan kehancuran di depan publik. Uang itu tidak menghancurkannya. Uang itu hanya menyingkap identitas yang masih penuh kekacauan. Sekarang bandingkan dengan seseorang yang membangun kondisi batinnya sebelum mencapai puncak. Oprah Winfrey. Masa kecil yang sulit, penolakan, penyalahgunaan, pintu-pintu yang terus tertutup. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak pernah bisa dihancurkan oleh siapapun. Gambaran batin bahwa hidupnya bisa lebih besar daripada keadaannya. Ketika kesempatan datang, dia tidak merusak dirinya sendiri. Dia bertahan, karena jauh sebelum dunia melihatnya berhasil, dia sudah melihat dirinya berada di tempat itu dari dalam. Itulah mengapa dua orang bisa menerima peluang yang mirip, tetapi berakhir dengan takdir yang sama sekali berbeda. Perbedaannya tidak pernah berasal dari luar, selalu dari dalam. Sekarang bawa ini ke hidupmu sendiri. Kamu berkata ingin makmur, tetapi bagaimana reaksimu ketika kamu kehilangan sesuatu? Kamu berkata ingin berkembang, tetapi bagaimana reaksimu ketika dikritik? Kamu berkata ingin mengubah hidupmu,
Tetapi apa yang kamu lakukan ketika harus meninggalkan zona nyamanmu? Reaksi-reaksi otomatis itu menunjukkan dengan sangat jelas siapa yang sebenarnya memegang kendali di dalam dirimu, identitas lamamu atau identitas barumu. Hukum tarik-menarik tidak menanggapi apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan besok. Hukum itu menjawab apa yang kamu lakukan hari ini. Aku akan berbicara terus terang. Selama kamu memperlakukan perubahan sebagai proyek sementara, pikiranmu akan menganggapnya sebagai ancaman. Selama kamu memperlakukan identitas barumu sebagai sesuatu yang opsional, ia tidak akan pernah tumbuh menjadi kuat. Identitas tidak dibangun oleh semangat sesaat. Identitas dibentuk oleh pengulangan. Dan pengulangan membutuhkan konsistensi, bahkan ketika perasaan dan motivasi menghilang. Sekarang aku memberimu latihan praktis, karena tanpa penerapan nyata, segala pemahaman hanya berubah menjadi motivasi sesaat. Selama 7 hari ke depan, setiap malam sebelum tidur, tulislah di selembar kertas 3 keputusan yang kamu ambil hari itu yang memperkuat dirimu di masa depan, meski keputusan itu kecil. Menyisihkan sedikit uang, mengatakan tidak yang diperlukan, belajar alih-alih menggulir layar tanpa tujuan, tidur tepat waktu, 7 hari, hanya itu. Pada akhir minggu itu, hal pertama yang berubah bukanlah uangmu. Yang berubah adalah cara kamu memandang dirimu sendiri. Dan ketika gambaran batin itu berubah, dunia luar selalu merespons dengan cara yang berbeda. Identitas tidak berubah melalui pernyataan besar. Identitas berubah melalui tindakan kecil dan sunyi yang diulang berkali-kali. Dan ada satu kebenaran lain yang tidak nyaman. Hukum tarik-menarik tidak memberi hadiah pada intensitas sesekali. Ia menjawab konsistensi yang tidak terlihat. Alam semesta tidak bergerak karena janji. Alam semesta bergerak karena pola. Dan pola yang kamu pertahankan hari ini menentukan di mana kamu berada besok, dalam 1 tahun, dalam 5 tahun. Kamu tidak terlambat. Kamu hanya terlalu lama mengulang versi dirimu yang tidak cocok dengan masa depanmu. Dan ini sebenarnya kabar terbaik untukmu. Karena apapun yang pernah diprogram, bisa diprogram ulang. Pada bagian berikutnya, aku akan menunjukkan dengan tepat bagaimana memperkuat identitas baru ini tanpa bergantung pada motivasi, tanpa janji kosong, dan tanpa fantasi. Di sanalah hukum tarik-menarik berhenti menjadi teori dan berubah menjadi alat perubahan yang nyata. Dan sekarang, aku menutup siklus ini dengan bagian yang menjadikan semuanya bersifat final, peneguhan. Karena pemahaman saja tidak mengubah siapapun, semangat saja tidak mengubah siapapun. Janji saja tidak mengubah siapapun. Apa yang benar-benar mengubah hidupmu adalah pola yang kamu pertahankan ketika tidak ada satupun orang yang melihatmu. Hukum tarik-menarik baru bekerja sepenuhnya ketika identitasmu selaras dengan apa yang kamu katakan ingin kamu jalani. Dan izinkan aku menyampaikan sebuah kenyataan yang hampir tidak ada orang mau mendengarnya. Kamu tidak perlu merasa percaya diri untuk bertindak seperti orang yang percaya diri. Kamu justru harus bertindak seperti orang yang percaya diri agar sistem batinmu belajar untuk merasakan hal yang sama. Perasaan mengikuti tindakan, bukan sebaliknya. Kebanyakan orang menunggu sampai mereka merasa siap sebelum bertindak. Tetapi mereka yang benar-benar mengubah hidupnya justru bertindak sebelum perasaan itu muncul. Disitulah titik balik terjadi. Ketika kamu menyisihkan uang meski sedang takut, kamu mengajarkan pikiranmu bahwa kamu kini adalah seseorang yang menghargai dirinya secara finansial. Ketika kamu belajar meski tidak ada keinginan, kamu memberitahu pikiranmu bahwa kamu sekarang adalah pribadi yang disiplin. Ketika kamu bersuara meski tubuhmu gemetar, pikiranmu memahami bahwa kamu kini adalah seseorang yang kuat dan mantap. Identitas tidak lahir dari pikiran. Ia tercipta dari perilaku yang diulang terus-menerus. Pikiran belajar dari bukti, bukan janji. Kamu tidak menjadi makmur hanya dengan menyatakan dirimu kaya. Kamu menjadi makmur ketika kamu mulai bertindak seperti seseorang yang sungguh-sungguh mengharapkan kemakmuran dari hidupnya sendiri. Dan hal itu mengubah segalanya. Ilmu perilaku menunjukkan fakta yang jelas. Pikiran membentuk jalur baru melalui kemenangan kecil yang diulang secara konsisten.
Itulah mengapa perubahan yang bertahan lama hampir selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Orang yang mencoba mengubah semuanya, sekaligus hampir selalu kembali ke titik awal sekaligus. Tetapi mereka yang berubah sedikit demi sedikit akan berubah untuk selamanya. Hukum tarik-menarik merespons pola dominan dalam dirimu. Jika pola itu masih berupa keluhan, belanja impulsif, menunda keputusan, dan hidup tanpa kesadaran, maka semesta akan mengembalikan hal yang sama dalam bentuk hasil. Tetapi jika kamu mulai membangun pola baru, meski sangat kecil, seluruh bidang energi di sekitarmu mulai menyelaraskan diri. Pertama, pikiran berubah, lalu keputusan berubah. Setelah itu, peluang mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Dan ketika aliran uang pun mulai berubah, banyak orang menyebutnya keberuntungan. Namun kamu tahu bahwa itu adalah identitas. Sekarang aku ingin meninggalkanmu dengan sebuah kalimat yang menentukan masa depanmu mulai hari ini. Apa yang kamu ulangi, itulah yang kamu menjadi. Apa yang kamu toleransi, itu yang kamu terima. Apa yang kamu terima, itulah yang akhirnya kamu jalani. Hukum tarik-menarik tidak memperhatikan apa yang kamu inginkan. Ia memperhatikan apa yang kamu anggap wajar dalam hidupmu. Apakah wajar bagimu untuk mengeluh, berutang, menunda, sekadar bertahan hidup? Maka itulah yang akan tercermin kembali. Namun jika yang menjadi wajar adalah disiplin, kejelasan, rasa hormat pada diri sendiri, pertumbuhan dan tanggung jawab, maka pantulan yang kembali kepadamu pasti berubah. Selalu. Sekarang aku ingin memberikan sebuah tantangan terakhir. Sederhana namun sangat kuat, yang merangkum semua yang kamu dengar sejauh ini. Selama 30 hari ke depan, pilih satu kebiasaan yang mewakili versi dirimu di masa depan, dan pertahankan kebiasaan itu setiap hari tanpa tawar-menawar dengan emosimu. Ini bisa berupa sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, pikiran, tubuh, atau pekerjaan. Hanya satu, 30 hari tanpa drama, tanpa penonton, tanpa pengumuman. Hanya lakukan saja. Setelah 30 hari itu berakhir, kamu bukan hanya memiliki kebiasaan baru, tetapi juga memiliki identitas yang sedikit berbeda. Dan identitas yang sedikit berbeda sudah cukup untuk menarik realitas yang sepenuhnya baru. Hukum tarik-menarik tidak gagal bagi sebagian besar orang karena ia lemah. Ia gagal karena hukum ini menuntut sesuatu yang sangat sedikit orang bersedia lakukan, meninggalkan versi lama diri mereka melalui keputusan-keputusan kecil yang tenang setiap hari. Ini bukan mistisisme, bukan sihir, ini konsistensi. Dan konsistensi selalu menang. Jika kamu memahami ini, hidupmu sudah mulai berubah dari dalam, bahkan jika belum ada satupun orang yang menyadarinya. Dan justru ketika tidak ada yang melihat, disitulah transformasi terbesar lahir. Namun ada satu kesalahan yang lebih dalam lagi, yang membuat hukum tarik-menarik tersandung dalam kehidupan banyak orang, bahkan setelah memahami semua ini, ketergantungan emosional pada hasil. Seseorang mulai mengubah perilakunya, mencoba berpikir secara berbeda, memulai dengan baik, tetapi terus-menerus melihat keluar untuk mencari bukti. Setiap hari ia mengukur apakah sudah berhasil, apakah sudah muncul tanda, apakah ada yang mengakui, apakah uang sudah datang, apakah peluang sudah muncul. Dan saat ia mengukur, ketegangan muncul. Ketegangan membawa keraguan. Keraguan melemahkan pola baru. Dan hukum tarik-menarik merespons getaran kecemasan dan kekurangan itu. Orang yang terobsesi mencari bukti eksternal secara diam-diam mengakui bahwa ia belum benar-benar percaya pada identitas barunya. Dan apapun yang tidak kamu percayai, tidak bisa kamu pertahankan. Sekarang aku ingin mengajukan pertanyaan yang menusuk jauh ke dalam. Jika selama 1 tahun penuh tidak ada satu orang pun yang melihat usahamu, apakah kamu tetap melanjutkannya? Jika tidak ada seorang pun yang memujimu, apakah kamu tetap bertahan? Jika hasilnya datang lebih lambat daripada yang bisa ditoleransi oleh egomu, apakah kamu tetap kuat? Karena hukum tarik-menarik merespons tepat pada hal itu. Apa yang mampu kamu pertahankan tanpa penonton, tanpa jaminan, tanpa validasi? Semesta menguji keteguhanmu sebelum memberikan perluasan. Pertama, ia melihat apakah kamu tetap berjalan ketika semangatmu padam. Lalu ia melihat
apakah kamu tetap maju ketika lingkungan melemah? Setelah itu ia melihat apakah kamu tetap berdiri ketika orang lain meragukanmu. Dan barulah setelah semua itu, semesta menjawab pada tingkat yang lebih tinggi. Sekarang aku ingin menunjukkan sebuah kontras kuat yang sangat jarang dianalisis orang secara mendalam. Cristiano Ronaldo tidak menjadi dirinya hanya karena ia berpikir positif. Ia mengulangi selama bertahun-tahun. Ia menjaga sebuah identitas yang dibangun di atas disiplin yang hampir tak tergoyahkan, terutama pada saat-saat ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ia berlatih tanpa penonton, merawat dirinya tanpa diminta siapapun, dan mempertahankan standar pribadi ketika kebanyakan orang mulai mengendur. Dunia baru melihat hasil dari semua itu jauh di kemudian hari. Ia tidak menarik kesuksesan hanya karena menginginkannya. Ia menarik kesuksesan karena selama bertahun-tahun ia berperilaku seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari puncak. Identitas terlebih dahulu, hasil menyusul, selalu dalam urutan itu. Sekarang lihat sisi lain dari kenyataan ini. Sesuatu yang menghancurkan ribuan orang biasa setiap hari, citra diri yang diwariskan. Banyak orang tidak hidup sebagai diri mereka yang sejati. Mereka hidup sebagai identitas yang diwarisi dari ayah, ibu, lingkungan tempat tinggal, sekolah, atau budaya mereka. Mereka menyimpan keyakinan seperti, uang selalu diperoleh dengan kerja yang sangat berat. Orang kaya pasti menginjak orang lain. Tidak ada yang menang dengan jujur. Hal itu bukan untuk orang seperti kita. Dan mereka tidak pernah mempertanyakannya. Mereka hidup seolah-olah kalimat itu adalah hukum alam semesta. Padahal, alam semesta tidak mengenali sejarah keluarga. Ia hanya merespons pola batin. Ia tidak menghormati masa lalu. Ia mengikuti keadaan pikiran saat ini. Penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa orang yang mulai bergaul dengan lingkungan baru, percakapan baru, dan referensi baru mengalami perubahan besar dalam cara mereka memandang kemungkinan hanya dalam beberapa bulan. Itu bukan karena dunia luar berubah, melainkan karena lanskap mental mereka berubah. Harapan berkembang, dan ketika harapan berubah, fokus ikut berubah. Ketika fokus bergeser, peluang mulai terlihat. Dan ketika peluang terlihat, arah hidup pun berubah. Tidak ada yang kehilangan kesempatan, karena kesempatan itu tidak ada. Mereka kehilangan kesempatan karena pikiran mereka tidak selaras dengannya. Sekarang aku ingin memberimu sebuah kunci yang lebih berharga daripada teknik apapun. Kamu tidak perlu menghancurkan identitas lamamu sekaligus. Kamu hanya perlu berhenti memberinya makan. Identitas lama melemah ketika tidak lagi diberi energi. Ketika kamu berhenti bereaksi seperti dulu, ia melemah. Ketika kamu berhenti membenarkan diri seperti biasanya, ia melemah. Ketika kamu berhenti berpikir seperti dulu, ukurannya mengecil. Dan ketika kamu mulai bertindak berbeda, meskipun langkahnya kecil, identitas baru mulai tumbuh. Tidak ada perubahan ajaib. Yang ada adalah pergantian pola secara diam-diam. Dan ini satu lagi kebenaran yang mengubah cara menggunakan hukum tarik-menarik. Kamu tidak menarik apa yang kamu bayangkan dengan penuh semangat selama beberapa menit. Kamu menarik apa yang kamu harapkan dalam diam setiap hari. Harapan adalah perintah sesungguhnya. Jika kamu berharap sedikit, kamu menerima sedikit. Jika kamu berharap konflik, kamu akhirnya mentolerirnya. Jika kamu berharap kekurangan, kamu menormalkan tekanan. Tetapi ketika kamu mulai mengharapkan keteraturan, pertumbuhan, dan kelimpahan sebagai sesuatu yang wajar, dunia mulai menyesuaikan diri dengan harapan itu tanpa suara. Sekarang aku harus jujur sepenuhnya. Tidak ada hambatan keuangan tanpa hambatan emosional di baliknya. Bisa jadi itu adalah ketakutan untuk salah. Bisa takut terlihat tidak mampu. Bisa takut melampaui pasangan. Bisa takut dinilai keluarga. Bisa juga rasa bersalah karena berkembang sementara orang lain menderita. Selalu ada hambatan emosional di balik hambatan material. Uang mengikuti emosi. Uang mengikuti identitas. Uang menghormati konsistensi batin. Hukum tarik-menarik tidak diciptakan untuk meyakinkan siapapun. Ia hanya memantulkan. Dan ketika kamu berhenti meminta, berhenti memohon, berhenti bernegosiasi dengan ketakutan, lalu mulai bertindak sebagai seseorang yang benar-benar berkomitmen pada perkembangan dirinya, sesuatu di sekitar dirimu berubah. Orang-orang mulai memperlakukanmu secara berbeda.
peluang berubah nada, percakapan naik ke tingkat yang lebih tinggi, rasa hormat tumbuh. Bukan karena kamu memintanya, tetapi karena kamu telah menjadi seseorang yang memancarkan pola itu. Pertanyaan terpenting yang bisa kamu bawa dalam hidupmu mulai sekarang bukanlah apa yang aku inginkan. Pertanyaan yang benar-benar mengubah takdir adalah, siapa aku sedang menjadi setiap hari? Karena apa yang kamu inginkan dapat berubah, tetapi siapa kamu menjadi menentukan seluruh pengalaman yang akan kamu jalani. Hukum tarik-menarik tidak membangun mimpi, ia menjalankan identitas. Dan ketika kamu benar-benar memahami hal itu, kamu berhenti mencari tanda-tanda dan mulai menjadi tandanya. Dan sebelum kamu melanjutkan harimu, aku ingin meminta sesuatu yang sederhana tetapi sangat mengubah hidup. Bagikan pesan ini kepada seseorang yang istimewa, seseorang yang kamu tahu sedang berjuang dalam diam, seseorang yang pantas mendengar kata-kata ini, seseorang yang mungkin berada di ambang menyerah karena percaya bahwa hidupnya tidak akan pernah berubah. Kadang satu kalimat saja datang tepat pada waktu ketika hati paling membutuhkannya. Dan hari ini, kamu bisa menjadi saluran itu. Saat kamu mengirimkan pesan ini, kamu bukan hanya membagikan sebuah video. Kamu membuka pintu, menyalakan cahaya, dan mengembalikan kemungkinan kepada hati yang mungkin telah lupa akan potensinya sendiri. Perubahan sejati dimulai ketika sebuah gagasan baru bertemu dengan pikiran yang siap. Dan kamu tidak pernah tahu seberapa besar dampaknya bagi kehidupan seseorang. Jadi lakukanlah sekarang. Pilih satu orang, hanya satu, dan berikan benih ini. Karena ketika kamu membantu seseorang menaikkan identitasnya, kamu juga menaikkan identitasmu sendiri. Dan tanpa kamu sadari, alam semesta mulai membalas kebaikan itu dengan jalan-jalan yang dulu tidak terlihat. Perjalanan terus berlanjut, dan perkembanganmu juga. Mari kita maju bersama. Aku menunggumu di video berikutnya.